teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan dari video saya sebelumnya tentang penerimaan siswa baru untuk Man Insan Cendekia se-Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kuota ataupun daya tampung yang diterima oleh Man Insan Cendekia di masing-masing provinsi. Dan yang kedua yaitu jadwal kegiatan penting seleksi nasional penerimaan peserta didik baru Man Insan Cendekia se-Indonesia. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu daya tampung ya. Yang pertama yaitu daya tampung Man Insan Cendekia se-Indonesia. Yang pertama yaitu Man ICI Serpong di Provinsi Banten. Daya tampung yang diterima yaitu untuk putra 70, putri 70, dan jumlah yang diterima adalah 140. Nah, biasanya Man ICI Serpong ini pendaftarnya pilihan 1 dan pilihan kedua itu bisa mencapai 10.000 teman-teman. Dan yang diterima itu hanya 140. Jadi persaingannya cukup ketat ya. Kemudian Man ICI Gorontalo, Provinsi Gorontalo, daya tampung putra 60, putri 60, jumlah 120. Kemudian Man Insan Cendekia Jambi di Provinsi Jambi, daya tampung 60, putra dan putri 60, jadi totalnya 120. Kemudian Man ICI Aceh Timur, Provinsi Aceh, daya tampung putra 48, daya tampung putri 48, totalnya 96. Selanjutnya kita ke tadi Man ICI Aceh Timur, kita ke Man ICI Ogan Komering Ilir atau Man ICI Oki ya di Sumatera Selatan. Daya tampung putra 48, putri 72, jumlahnya 120, lebih banyak putri. Nah, mengapa demikian ya? Mengapa ada perbedaan seperti di atas nih? Man ICI Serpong 70-70 ya, total 140, Gorontalo 120 ya, ada 96. Kemudian di sini ada juga daya tampung putra 48. Kok berbeda-beda setiap Man ICI? Nah, dikarenakan itu menyesuaikan dari keadaan Man Insan Cendekia itu sendiri. Misalnya yang ada di sana yaitu asrama putranya lebih sedikit ya, seperti di Oki ini asrama putranya lebih sedikit dibandingkan putri. Jadi menyesuaikan dengan keadaan asrama dan kekuatan dari Man Insan Cendekia itu sendiri dalam menerima siswanya. Kemudian Riau, Man ICI Siak di Provinsi Riau, putra 48, putri 48, totalnya 96. Man ICI Pasir, daya tampung putra 55, putri 65, total 120. Man ICI Kota Pekalongan ya di Jawa Tengah, daya tampung putra 48, putri 48, total 96. Man ICI Bangka Tengah di Kepulauan Bangka Belitung, putra 48, putri 48, jumlah 96. Kemudian Man ICI Padang Pariaman di Sumatera Barat, putra 60, putri 60, total 120. Kemudian Man ICI Kota Batam di Kepulauan Riau, daya tampung putra 60, putri 60, totalnya 120. Man ICI Bengkulu Tengah, putranya 48, putrinya 48, totalnya 96. Man Insan Cendekia Tanah Laut, 48 putra, 48 putri, totalnya 96. Man ICI Sambas di Kalimantan Barat, 48 putra, 48 putri, totalnya 96. Man ICI Kota Kendari di Sulawesi Tenggara, daya tampungnya putra 60, putri 60, jumlahnya 120. Man ICI Kota Palu di Sulawesi Tengah, putranya 60, putri 60, total 120. Man ICI Sorong di Papua Barat, Man
putra 50, putri 70, totalnya 120. Man IC Tapanuli Selatan di Sumatera Utara, putra 40, putri 56, jumlahnya 96. Man IC Lombok Timur di NTB, putra 40, putri 56, totalnya 96. Kemudian Man IC Halmahera Barat di Maluku Utara, putra 36, putri 36, total 72. Man IC Goa di Sulawesi Selatan, 24 putra, 24 putri, total 48. Man IC Pasuruan di Jawa Timur, 50 putra, 70 putri, total 120. Man IC Lampung Timur di Provinsi Lampung, 48 putra, 48 putri, total 96. Man IC yang terbaru ya di Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah, 24 putra, 24 putri, total 48 siswa. Nah, jadi total yang diterima Man IC se-Indonesia itu berjumlah 2468. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, bahwasanya mengapa jumlah Man IC itu berbeda-beda. Ini ada yang 48, 96, 120, 48, ada 72 ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Sekali lagi saya sampaikan bahwanya itu merupakan kemampuan dari masing-masing Man IC di provinsi tersebut. Jadi kemampuan mereka misalnya hanya mampu menerima 48 orang, jadi mereka hanya menerima 48 orang. Seperti Man IC Lampung Timur ya, 96. Dan Kalimantan Tengah nih, Man IC Palangkaraya ini termasuk Man IC yang terbaru ya. Oke, selanjutnya yaitu jadwal kegiatan ya. Jadwal kegiatan Man Insan Cendekia. Nah, saya mulai dari sini. Informasi dan sosialisasi SNPDB sudah dimulai 2 Januari sampai 11 Februari nanti. Nah, jadi sekarang itu sebenarnya belum masa sosialisasi. Hanya saja saya sudah mendapatkan juknisnya dan saya bagikan kepada teman-teman agar mampu mempersiapkan diri lebih awal ya. Sekarang baru tanggal 25 ya. Ini sedangkan untuk informasi dan sosialisasi di tanggal 2 Januari. Jadi informasi yang saya sampaikan ini sangat update duluan untuk menyampaikan informasi penting ini kepada calon pendaftar ataupun teman-teman guru BK yang ingin menyampaikan informasi ini ke peserta didiknya. Kemudian pendaftaran online untuk jalur prestasi dimulai tanggal 9 Januari sampai dengan 11 Februari 2023. Jadi kurang lebih waktunya itu 1 bulan teman-teman untuk pendaftaran online. Setelah dilakukan pendaftaran online, di masa itu juga dilaksanakan seleksi berkas jalur prestasi ya, 10 Januari sampai 12 Februari tahun 2023. Nah, ini merupakan jalur prestasi teman-teman ya. Jalur prestasi apa saja? Prestasi-prestasi nasional seperti KSM, OSN, MyRes dan opsi ya. Nah, di sini di juknis ini ada prestasi apa saja. Kalau prestasinya masih batas provinsi, itu belum bisa termasuk ya. Jadi prestasi yang dimaksud di sini adalah prestasi-prestasi nasional di jenis perlombaan yang sudah dilakukan oleh kementerian pusat ya, secara resmi seperti itu. Kemudian selanjutnya masih di jalur prestasi, pengumuman kelulusan di jalur prestasi itu di tanggal 18 Februari. Kemudian daftar ulang di bulan depannya 20 sampai 31 Maret 2023. Kemudian awal masuk asrama itu 15 Juli. Nah, jadi kalau kita lihat di posisi kelulusan ini ya, pengumuman kelulusan ini, jadi siswa itu masih berstatus pelajar di SMP atau MTS, dia sudah tahu dia akan melanjutkan pendidikan SMA-nya di mana, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu jalur tes
Nah, ini jalur yang pada umumnya yang banyak diikuti ya oleh teman-teman dari SMP, MTS ataupun pesantren. Informasi SNPDB dan sosialisasi itu di tanggal 2 Januari sampai 14 Februari ya, di tahun depan ya, kurang lebih berapa hari lagi ya, 1 minggu kurang lebih ya, kita akan masuk ke Januari di 2023. Kemudian pendaftaran online atau jalur tes ya, pendaftaran online untuk jalur tes dimulai tanggal 9 Januari sampai 14 Februari ya, kurang lebih 1 bulan. Jadi mulai sekarang siapkan berkasnya teman-teman ya. Berkasnya nanti akan saya sampaikan juga di video berikutnya. Kemudian seleksi berkas jalur tes 10 Januari sampai dengan 15 Februari, kurang lebih 1 bulan. Kemudian pengumuman peserta CBT jalur tes. Nah, pengumuman CBT ini sama dengan pengumuman siswa yang lolos melalui jalur tes ini ya. Berkasnya siapa saja yang lolos ya. Sekaligus pengumuman peserta CBT. Kemudian sebelum dilaksanakan tes, dilaksanakan uji coba CBT di tanggal 22-23 Februari ya. Nah, biar memastikan keadaan ataupun kesiapan dari peserta didiknya. Biasanya di situ mencakup kesiapan apakah siswa itu sudah tahu bayangan soalnya ya. Kemudian dari alat yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Nah, biasanya tes ini dilaksanakan di Man IC itu sendiri ataupun tempat-tempat yang disiapkan oleh Kementerian Agama ya. Jadi misalnya Man IC-nya terlalu jauh dari kotanya, dari tempat tinggal kita, bisa di sekolah terdekat yang memang ditunjuk oleh Kementerian Agama provinsinya masing-masing. Selanjutnya pelaksanaan CBT ya, pelaksanaan tesnya di tanggal 25-26 Februari tahun 2023. Setelah itu dilaksanakan pengumuman kelulusan. 1 bulan setelahnya diumumkan siswa yang lulus masuk ke Man Insan Cendekia. Setelah lulus dilaksanakan daftar ulang tanggal 20 sampai 31 Maret 2023. Kemudian awal masuk asrama 15 Juli 2023, sama dengan jalur prestasi tadi. Nah, kemudian ini jalur yang ketiga, ada jalur internasional. Untuk informasi dan sosialisasi SNPDB waktunya sama ya, dimulai 2 Januari, hanya saja penutupannya sampai dengan 26 Februari. Kemudian pendaftaran online-nya itu tanggal 9 Januari sampai dengan 26 Februari. Kemudian seleksi berkas jalur internasional 10 Januari sampai 26 Februari. Kemudian dilaksanakan tes wawancara jalur internasional 3 sampai 5 Maret 2023. Nah, ini yang membedakan jalur internasional dengan jalur tes reguler dengan jalur prestasi. Di mana jalur internasional ini ada yang namanya tes wawancara, teman-teman ya. Nah, kemudian pengumuman kelulusan di 16 Maret sama dengan jalur tes ya, di 16 Maret pengumuman kelulusan. Kemudian daftar ulang sama juga 20 sampai 31 Maret 2023. Awal masuk asrama 15 Juli ya. Baiklah teman-teman, ini tadi merupakan jadwal-jadwal penting, sekaligus saya sudah membahas tentang daya tampung atau kuota dari Man IC se-Indonesia, agar teman-teman mendapatkan gambaran bahwasanya persaingannya cukup ketat, bukan hanya cukup ketat tapi sangat ketat untuk masuk ke Man Insan Cendekia. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan sangat matang dengan menguasai ilmu-ilmu sains untuk persiapan tesnya ya, karena dimanapun Man Insan Cendekianya, tes Man Insan Cendekia itu 100% murni, tanpa ada tekanan, tanpa ada indikasi kecurangan, insya Allah ya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah, ridha wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.